Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GSPDI Philadelphia, Sleman yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dan setelah itu Saudari Lina akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pada hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa atas segala berkat, atas segala kuasa dan kelimpahan-Mu Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali ya Tuhan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan hanya datang daripada Engkau saja ya Tuhan, memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya memberi tema atau judul renungan kita pagi hari ini adalah Elia, orang benar di mata Allah. Kita akan melihat di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saudara, kita juga bisa seperti Elia menjadi orang yang benar di mata Allah. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Di dalam Roma 5 ayat 9 di sana dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Pagi hari ini saya tertarik untuk kita melihat kehidupan Elia yang di mata Allah itu adalah orang yang benar. Bahkan dia salah satu yang diangkat ke surga hidup-hidup. Nah, ada 3 peristiwa yang akan kita bersama-sama lihat, dan itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya menjadi orang benar di hadapan Allah. Tadi dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kisah ini bisa kita lihat, kita bisa gali lebih dalam lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 dan seterusnya. Di sana dikisahkan situasi pada saat itu adalah orang Israel di bawah kepemimpinan Ahab dan Ratu Isabel ternyata bercabang hati atau menduakan. Jadi di satu sisi dia menyembah Allah, tetapi di sisi lain juga menyembah Baal. Nah, itu sebabnya kemudian Elia atas perintah Tuhan, dia berdoa supaya hujan tidak turun, dan Tuhan menjawab doa orang benar. Ini yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi pelajaran pertama dari kisah hidup Elia ini, yang pertama adalah Tuhan menjawab atau mengabulkan doa orang benar. Tadi saya singgung di awal bahwa Alkitab secara jelas dan tegas menyatakan pada kita bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah, keuntungan atau yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi orang benar di hadapan Allah adalah doanya akan didengar, akan dikabulkan oleh Allah. Dan kita bisa melihat orang Israel pada saat itu cukup menderita karena kemarau yang berkepanjangan dan tidak turun hujan. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan Elia. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan pagi hari ini adalah Tuhan menjawab atau mengabulkan doa orang benar. Kemudian yang kedua, kisah itu terus berlanjut karena kemarau yang berkepanjangan. Lalu Raja Ahab itu menganggap bahwa yang menjadi dalam tanda kutip biang keladi atau yang menjadi troublemaker-nya adalah Elia. Itu sebabnya dia diburu, dicari, ya. Dan memang pada waktu itu
di kerajaan Israel, nabi-nabi Tuhan banyak yang dibunuh, ya. Dan waktu itu ada pegawai istana yang bernama Obadja itu sempat menyelamatkan 100 nabi dan dipecah menjadi 2, dimasukkan di dalam gua-gua, dan dia menjamin penghidupan dari nabi-nabi ini. Nah, kemudian ketika dia bertemu dengan Elia, dia justru terkejut. Karena apa? Karena ternyata Elia minta supaya ditemukan dengan Ahab. Padahal jelas-jelas waktu itu Elia dicari karena dianggap menjadi penyebab kemarau yang berkepanjangan. Ya. Nah, kemudian terjadi perjumpaan Raja Ahab dengan Elia. Dan lalu di situ kita akan melihat satu dalam tanda kutip duel, ya. Karena apa? Karena Elia minta kepada Ahab supaya dikumpulkan nabi-nabi Baal, lalu dia bersama dengan seluruh orang Israel berkumpul untuk mengadakan demonstrasi dalam kurung, ya, semacam pertandingan. Jadi Elia sama-sama membuat mezbah, sama-sama memilih sapi untuk dipersembahkan, dan mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing, ya. Elia kepada Tuhan Allah, nabi-nabi Baal kepada dewa Baal. Dan terjadilah, kita tahu sebagaimana kita sering mendengar ceritanya sejak dari sekolah minggu mungkin, bahwa nabi-nabi Baal sepanjang pagi sampai tengah hari mereka berdoa, mereka menyembah Baal, tetapi tidak ada api yang turun untuk membakar korban bakaran mereka. Bahkan kemudian Elia sempat mengejek, kalau Bapak Ibu baca di sana dikatakan di dalam Alkitab disampaikan Elia mengejek kepada Nabi Baal itu dengan mengatakan, mungkin Allahmu sedang ada urusan, mungkin Allahmu lagi tidur belum bangun dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca sendiri kisahnya itu ketika Elia di Gunung Karmel di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-20 sampai 46. Nah, di sini kita melihat kemudian ketika menjelang waktu petang, waktu mempersembahkan korban, maka sekarang giliran Elia, dan terjadi sesuatu yang luar biasa ketika Elia justru malah minta supaya mezbahnya itu, daging bakarannya itu dibuatkan sekelilingnya parit, kemudian minta untuk disiram dengan air, dan tidak hanya sekali, sampai 3 kali, bahkan parit sekeliling mezbah itu penuh dengan air. Kemudian tentu saja kayu-kayunya, daging sapinya itu juga basah. Tetapi luar biasanya ketika Elia berdoa, doanya dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, bagian pertama tadi menjelaskan Tuhan menjawab, mengabulkan doa orang benar. Nah, ketika Elia berdoa minta supaya Tuhan menurunkan api dari langit, langsung api dari langit turun menyambar dan membakar habis, baik itu korbannya, baik itu kayunya, termasuk air yang di sekeliling parit itu habis terbakar semua. Nah, ini menunjukkan atau menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua menjelaskan bahwa Tuhan membela orang benar. Jadi Elia seorang diri menghadapi 450 nabi Baal, tetapi Tuhan membela Elia, sehingga orang Israel melihat bagaimana akhirnya korban
bakaran yang dipersembahkan, Elia lah yang terbakar habis. Dan rakyat pada waktu itu kemudian berkata di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 39, mereka menyerukan, Tuhan dialah Allah. Dan kemudian Alkitab menjelaskan 450 Nabi Baal itu kemudian dibunuh, dibinasakan. Yang kedua, Tuhan membela orang benar. Sekalipun mungkin musuhnya jauh lebih banyak. Sekalipun mungkin tekanannya lebih berat. Tetapi Tuhan menyatakan pembelaannya bagi orang yang benar. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat Tuhan menguatkan orang benar. Bapak Ibu, mungkin kita menganggap Elia itu orang yang luar biasa, ya. Doanya dijawab Tuhan, membuat mujizat dan sebagainya macam. Tetapi jangan lupa, Elia itu juga manusia biasa sama seperti kita. Sehingga ketika dia melihat apa yang dikerjakan, pelayanannya yang sudah dilakukan, ternyata tidak membuat Ahab berbalik kepada Tuhan, tetapi justru Ahab itu lapor kepada istrinya, dan Isabel menjadi marah besar, lalu juga mengeluarkan statement mau mencari Elia, kalau ketemu akan membuat nasibnya sama seperti nasib nabi-nabi Baal, artinya dibunuh. Nah, disitulah kemudian kita melihat Elia mengalami ketakutan, dia mengalami depresi yang luar biasa, dia melarikan diri dari kejaran Ratu Isabel. Dan kemudian dia melakukan perjalanan sampai di daerah Berseba di Yehuda. Kemudian dia melakukan perjalanan sehari, lalu tertidurlah ia di bawah pohon aral, ya. Jadi dia dalam kondisi kelelahan semua, secara fisik maupun secara jiwani, ya. Barangkali Elia merasa setelah dia mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa, ternyata itu tidak mengubah sikap Ahab. Dan ternyata juga orang-orang Israel tidak seperti yang diharapkan oleh Elia pertobatannya. Dan kemudian malah mereka memburu dia, sehingga kemudian Elia minta supaya dia mati saja, karena dia merasa dirinya tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itulah juga yang menjadi ciri-ciri orang yang depresi. Biasanya dia menganggap dah masalah semua akan selesai kalau dia mati. Jadi dia arah orientasinya mati. Itu sebabnya banyak orang depresi kemudian yang mengalami kasus bunuh diri, ya. Nah, Elia berada pada situasi yang seperti itu. Dia dalam kondisi ketakutan, frustasi terhadap pelayanan yang dilakukan. Kemudian dia mengalami ancaman untuk dibunuh oleh Isabel. Tetapi luar biasanya sekali lagi, Tuhan menguatkan orang benar. Tuhan mengutus malaikat sampai 2 kali untuk membangunkan Elia dari tidurnya. Dibangunkan, diberi makanan, diberi minuman. Ketika kemudian Elia tidur lagi, dibangunkan lagi oleh malaikat, diberi makan dan minum lagi. Secara jasmani, dia diberi penopang yang akan menguatkan dia. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita baca kisahnya, ternyata Elia harus melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam untuk menuju ke Gunung Horeb.
yang dia diperintahkan untuk ke sana. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan tahu ya. Dan Tuhan melakukan atau membenahi sesuatu itu, sesuatu yang paling dasar pun Tuhan tahu. Dalam hal ini Elia harus dipersiapkan secara fisik karena akan melakukan long march, perjalanan jauh. Nah, kemudian di Gunung Horeb Tuhan menyatakan diri. Ya, ada banyak kejadian di sana. Kalau Bapak Ibu baca di sana, ada gempa, ada badai dan segala macam. Tetapi Elia tidak menjumpai Allah pada situasi kondisi seperti itu. Nah, baru dia kemudian menjumpai Allah pada saat angin sepoi-sepoi. Dan lagi-lagi Elia minta. Ya, mungkin kalau bahasa kita mungkin sudah frustasi, sudah nyerah. Dia bilang percuma. Nah, sama seperti itu. Elia juga bilang kepada Tuhan, aku mati saja karena aku tinggal seorang diri. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bilang, enggak, kamu enggak sendiri. Ada 7.000 orang yang masih setia, yang masih menyembah aku. Ya. Kemudian Tuhan mengatakan, tugasmu juga belum selesai. Jadi, kalau kamu mau minta mati sekarang, ini pakai bahasa saya Bapak Ibu sekalian, tugasmu itu belum selesai. Kamu masih memiliki tugas yang harus kamu lakukan. Nah, ada 3 yang Tuhan berikan kepada Elia, tugas yang harus dikerjakan. Di dalam 1 Raja-Raja 19 di sana dikatakan ayat ke-15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, yang pertama, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi ada tugas yang masih menanti. Dan saya percaya walaupun Elia hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi dia berada pada puncak kelelahan, puncak frustasinya dia terhadap pelayanannya. Tetapi lagi-lagi Tuhan menguatkan dan mengatakan tugasmu belum selesai. Masih ada 3. Terakhir harus mengurapi Elisa untuk menggantikan sebagai nabi. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian, barulah setelah Elia mengurapi Elisa, nah kemudian Tuhan mengangkat dia ke sorga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pagi hari ini saya mau menyimpulkan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah melalui kuasa darah Yesus. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk hidup benar. Karena apa? Kalau kita menjadi orang yang benar di mata Allah, maka yang pertama, Allah akan menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, Allah akan membela kita sehingga kita mampu melewati atau mengatasi masalah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan akan menguatkan kita di saat-saat kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kelemahan, dan menghadapi berbagai tekanan hidup. Orang benar pasti akan mengalami penyertaan Tuhan dan pembelaannya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan Yesus pembelaku. Dan kemudian waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa firman berkat dan sekaligus berkat. Siapa aku harus takut?
Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Puji Tuhan, mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kekuatan dari firman-Nya selalu melawat kita semua untuk tetap semangat di dalam Tuhan, dalam perjuangan kita menjalani iman, percaya, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang telah menolong kami, memberkati kami, bahkan juga melalui kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami jemaat-Mu di masa-masa yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan ini. Biarlah setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan termeterai dalam setiap hati kami. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat, dan juga melawat semua jemaat-Mu Philadelphia Sleman. Tuhan tolong mereka semua, baik mereka dalam usaha, dalam pekerjaan, kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka. Bahkan mereka yang saat ini di bulan ini berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, Tuhan kiranya yang memberkati mereka dan terus menolong mereka untuk hari-hari kedepannya. Berkatilah keadaan bangsa kami saat-saat ini, karena kesejahteraan bangsa kami adalah juga bagian dari kesejahteraan kami. Engkau juga memakai pemerintahan yang ada untuk dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan, dapat melepaskan kami dari semua masalah-masalah yang sedang terjadi dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga kota kami, daerah istimewa Yogyakarta, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang mari Tuhan kedangkan tangan-Mu, turunkan berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang dalam keadaan lemah dikuatkan, yang dalam keadaan sakit maupun dalam pemulihan disembuhkan oleh Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersorak bagi kebesaran